Mahasiswa wanita asal Sukabumi dan pria asal Brebes ditangkap kepolisian Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat setelah melakukan live streaming judi slot. Terganggu suara toa yang berasal dari sebuah rumah tafsis, seorang pria berinisial RF di Batam, Kepulauan Riau, nekat membacok pemilik rumah tafis. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Seorang mahasiswi di Sukabumi Kota, Jawa Barat harus ditahan polisi setelah terbukti melakukan streaming judi online di channel YouTube. Wanita ini berbagi tugas dengan seorang pria asal Brebes, Jawa Tengah yang merupakan otak dari konten tersebut. Sang wanita bertugas mempromosikan judi online tersebut dengan berpakaian seksi dan mengenakan topeng. Kini mereka diamankan di Mako Polres Sukabumi Kota dan channel YouTube tersebut telah diblokir pihak kepolisian. Izin melaporkan. Sebuah gudang di kawasan Cibatu, Garut, Jawa Barat pada 23 Agustus lalu digerebek polisi. Ini adalah buntut dari informasi warga terkait dugaan penyalahgunaan tabung LPG bersubsidi menjadi tabung gas LPG non-LPG. Dalam penggerebekan ini, petugas berhasil menangkap 5 orang pelaku dan menyita ratusan tabung gas berukuran 3 dan 12 kg. Pada Selasa, kepolisian setempat menyatakan praktek ilegal ini sudah dilakukan sejak Juli lalu. Para pelaku diancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Merasa terganggu dengan suara toa, seorang pria di Batam, Kepulauan Riau, tega membacok seorang guru ngaji yang merupakan tetangganya sendiri. Aksi berdarah ini bermula saat korban sedang menggelar lomba mengaji di rumahnya yang juga berfungsi sebagai rumah tahfiz. Rasa terganggu dengan suara yang dilantangkan melalui pengeras suara, pelaku melempar batu ke arah rumah korban dan berujung pada pembacokan. Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Pelaku masih dalam proses hukum. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang kakek penderita penyakit stroke di Tanjung Balai, Sumatera Utara ditemukan dalam kondisi sekarat di samping jasad istrinya yang diperkirakan sudah kurang lebih 5 hari meninggal dunia. Sementara dari Surabaya, Jawa Timur, Cynthia Afrianti Amanla, gadis penyandang disabilitas yang berjualan peyek sambil merangkak dan menjadi viral di media sosial, akhirnya menjalani operasi kaki di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih, hingga kisah cinta sehidup semati. Dua hal inilah yang mungkin bisa mencerminkan kisah pasangan lansia yang satu ini. Alang Maswak Ulong, kakek 75 tahun penderita stroke, Senin siang ditemukan di dalam rumah dalam kondisi sekarat di samping jasad istrinya, Tyli, yang diperkirakan sudah kurang lebih 5 hari meninggal dunia. Peristiwa ini sontak membuat geger warga Jalan Veteran Lingkungan 2, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa yang dialami pasangan lansia itu berawal dari kecurigaan warga yang mencium bau tak sedap dari dalam rumah mereka. Warga kemudian melapor ke kepala lingkungan setempat yang langsung diteruskan ke pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian pada korban. Istrinya sudah lama sakit dan tiba-tiba meninggal karena suaminya lagi stroke. Jadi kematian ibu itu sudah 5 hari. Dari hasil keterangan masyarakat dan keluarga memang dua-duanya menderita stroke. Jadi sehingga yang laki-laki tidak dapat menolong. Jadi ya kita langsung bawa perobatan evakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Mansur Tanjung Balai. Berbeda dengan kisah sedih yang dialami pasangan lansia Alang Maswak Ulong dan istrinya, kisah dari Surabaya yang satu ini justru berakhir bahagia. Setelah kisahnya viral di media sosial, Cynthia Afrianti Amanla, penyandang cerebral palsy yang berjualan peyek sambil merangkak untuk membiayai pengobatan ayahnya yang sakit, akhirnya mulai merasakan secercah kebahagiaan. Gadis 17 tahun ini mendapat bantuan dari Polri dan menjalani operasi sendi kedua lutut dan kedua pergelangan kakinya di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim pada Selasa pagi.
Hizbullah Yasid, tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim mengatakan operasi dilakukan untuk mengkoreksi otot kaki Cynthia dengan harapan Cynthia dapat berjalan normal, meski nantinya masih harus menjalani terapi pasca operasi. Operasi Cynthia ditanggung sepenuhnya dari Polri. Cynthia sebelumnya menjadi viral di media sosial setelah warganet melihatnya berjualan peyek dengan cara merangkak. Bukan untuk dirinya sendiri, Cynthia berjualan untuk membiayai pengobatan ayahnya yang sakit. Namun, ayah Cynthia meninggal dunia pada Jumat 25 Agustus lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.